Karena tubuh ini tidak senang dengan unsur-unsur kimiawi yang bersifat sintetis. Jadi tubuh ini senangnya dengan unsur-unsur kimiawi yang alami, yang langsung dari alam. Saya banyak belajar dari orang Jepang. Mereka itu umurnya panjang karena cara mereka makan lebih banyak menyantap makanan-makanan yang langsung dari alam. Makanya ikan juga tidak dipasak, dipotong-potong aja, dikasih cuka sedikit, jadi sashimi. Disantapnya enak, ya, masih seger, diproses oleh tubuh, sangat menyehatkan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita selalu mengakui semua cinta kasih semesta kepada kita. Stop meminta-minta kepadanya. Karena doa yang terbaik adalah menjadi doa itu sendiri. Ulangi ya, doa yang terbaik adalah menjadi doa itu sendiri. Daripada merengek-rengek minta jadi orang baik, ya sudah, jadi orang baik saja. Tidak usah nunggu, ya. Daripada merengek-rengek jadi orang sabar, sudah sabar aja. Ya. Daripada merengek-rengek jadi orang bijaksana, sudah bijaksana saja. Daripada merengek-rengek ingin hidup bahagia, sudah saat ini juga bahagia. Itu aja, sederhana kok. Karena doa yang terbaik adalah menjadi doa itu sendiri. Mari kita akui bahwa dari tadi pagi aja, sejak kita bangun tidur sampai sekarang, kalau kita disuruh menghitung berkah yang diberikan pada kita, tak terhitung. Betul apa tidak? Berkah tangan saja, coba. Dari sejak bangun pagi sampai sekarang, tangan kiri dan tangan kanan ini sudah melakukan berapa macam pelayanan? Bisa ngitung nggak? Ya. Baru bangun tidur aja, ya, pakai tangan, betul? Turun dari tempat tidur, apalagi yang rematik ya, sudah pakai tangan. Pergi ke kamar mandi, buka pintu pakai tangan. Sampai kamar mandi, ya, buka baju pakai tangan. Betul nggak? Coba. Bisa nggak ngitung? Dalam sejam aja pelayanan tangan pada kita ada berapa? Praktek. Jadi kalau di Quran ada kata-kata, jika kamu mencoba-coba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu nggak akan bisa menghitungnya. Coba praktekkan. Bisa nggak kita menghitungnya? Jangan cuma menghafalkan info-info dari luar, ya, sehingga itu jadi kesadaran. Oleh karena itu sepantasnya mari kita akui semua cinta kasihnya, semua berkahnya, dengan bersama-sama dengan penuh kesadaran memuji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama merasakan kehadirannya tanpa putus. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Dia menyatu dalam nafas kita. Dia memenuhi seluruh sel dalam tubuh kita. Dia ada bersama kita lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu lembaga dunia yang memeringkat tentang ketidakjujuran akademik. Jadi ada lembaga dunia yang mencoba memeringkat ketidakjujuran akademik. Bukan kejujuran ya, ketidakjujuran akademik. Kita harus bangga ya, karena kita dapat ranking 2. Bangga apa sedih?
Dalam ketidakjujuran akademik ini, negara kita dapat ranking 2. Ranking satunya Kazakhstan. Prestasi atau bukan? Ini ketidakjujuran akademik. Luar biasa ya. Jadi kalau di dunia pendidikan saja sudah ada ketidakjujuran, sedangkan lembaga pendidikan itu akan menghasilkan orang, jadi sangat masuk akal kalau orang-orang ini ketika bekerja di lembaga apapun, di instansi apapun, selalu membawa ketidakjujuran itu. Saya bertahun-tahun pernah menjadi asesor untuk sertifikasi guru. Musuh saya yang terbesar bukan gurunya, tapi ketidakjujurannya. Makanya untuk urusan itu bagi saya tidak ada toleransi, sehingga banyak yang tidak suka kepada saya. Kalau ada nyontek di ruang ujian, ya pasti saya keluarkan. Tapi setelah itu saya panggil supaya dia sadar. Jadi kalau di ruang kelas di mana dia sedang sekolah saja sudah tidak jujur, bagaimana ya? Apalagi dia calon sarjana yang akan hidup di masyarakat. Sehingga tidak heran ya, dari hasil riset itu negara kita juga sampai sekarang nggak selesai-selesai ya korupsinya. Dan korupsi itu sudah di segala aspek kehidupan. Jadi kita jangan diam untuk urusan ini. Apalagi kita sebagai orang tua, jangan memberikan toleransi kepada anak ketika anak sudah mulai bicara tidak jujur, bertingkah tidak jujur, ya. Jangan dipuji. Bahkan aneh ya, orang tua bangga ketika anaknya bekerja di tempat yang katanya basah. Padahal sebetulnya di tempat kerja itu nggak ada tempat basah, nggak ada tempat kering. Betul apa tidak? Ya, kan sebetulnya hak dia itu adalah gajinya. Masyarakat itu sudah terbiasa mengatakan tempat basah itu tempat di mana seseorang itu dengan mudah bisa melakukan kong-kalingkong. Disitulah terjadi yang namanya kolusi. Dan kita sama sekali tidak punya kesadaran kalau kita mencuri itu pasti hasil curian kita akan dicuri kembali oleh semesta dengan caranya sendiri. Karena itu hukum alam. Inilah topik kita hari ini. Topik kita hari ini. Saya akan berbicara secara gamblang tentang kenapa di dalam kehidupan ini ketidakjujuran begitu mendominasi. Bahkan di lembaga-lembaga yang disebut sebagai lembaga di mana di sana katanya ada moralitas. Bahkan kita melihat di situ malah justru ya ada keparahan soal moral. Bahkan sekarang banyak isu ya. Bahkan di kegiatan-kegiatan yang disebut suci pun di situ masih ada kolusi, masih ada korupsi. Bahkan di tempat-tempat yang katanya di situ ada perjalanan spiritual, perjalanan suci, itu pun dinodai. Bahkan pelecehan seksual kerap terjadi di tempat-tempat yang oleh masyarakat sangat dihormati tempat itu sebagai tempat dan lembaga suci. Mari kita berbicara fakta. Mari kita berbicara kenyataan. Tentu saja kita harus menerima kenyataan itu, tetapi bukan berarti kita harus setuju. Menerima tidak identik dengan setuju. Kita terima dulu kenyataan ini, ya, tetapi kita tentu saja tidak boleh setuju dengan hal yang semacam itu. Dan oleh karena itu, karena kita tidak setuju,
maka kita harus memulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari hal yang kecil saja dulu. Karena saya yakin, ya, kalau dari keluarga kecil kita sudah beres, dan ketika kita bermasyarakat, masyarakat di sekitar kita juga akan mulai beres. Kira-kira itu topik kita hari ini. Makanya saya mengemukakan sebuah, ya, data yang sudah menjadi isu dunia saat ini, di mana sangat sedih sebetulnya, ya, ketika kita menjadi peringkat kedua tentang ketidakjujuran akademik. Nyontek menyontek itu dianggap biasa. Saya, ya, kalau memberikan kuliah dan saya ngasih tahu bukunya ini loh sumbernya, saya kasih tahu pada mahasiswa. Dan mahasiswa kita pasti akan bertanya, Pak, boleh nggak di copy? Di Jepang, ya, negara yang memproduksi mesin fotokopi, memfotokopi karya orang lain itu haram. Di tempat di mana mesinnya dibuat. Di kita kopi mengkopi itu dianggap biasa. Bahkan mengkopi buku orang lain itu pun dianggap biasa. Saya pernah memasuki kelas di mana ada pelatihan yang diselenggarakan oleh tim saya. Saya terkejut karena apa? Banyak peserta yang membawa buku saya hasil fotokopian. Bayangkan, ya, mau belajar kebenaran, caranya saja sudah salah. Saya bilang boleh memfotokopi buku, tapi kamu izin dulu kepada penulisnya. Setidak-tidaknya dapat izin lah, sehingga menjadi setengah halal atau boleh, kan gitu. Padahal sebenarnya penulisnya juga pasti, ya bagaimana, ya, hak cipta itu yang luar biasa kemudian dibuat jadi gegabah. Saat ini saya ceramah kayak gini nih, tar sore ini, ya, kajian saya itu sudah disebar di banyak akun tanpa izin. Luar biasa, ya, luar biasa. Jadi saya sangat setuju dengan pemeringkatan itu. Jangankan di masyarakat, di dunia pendidikan pun ketidakjujuran itu masih banyak. Dan saya ini 34 tahun ngajar di universitas. Mengumpulkan sertifikat bodong saja, itu tidak ada yang merasa bersalah untuk naik pangkat. Membuat artikel supaya bisa lolos naik pangkat, bahkan dikerjakan siapapun, yang penting terstandarisasi, itu banyak dilakukan, dan itu di lingkungan akademik. Jadi saya bicara bukan katanya, karena saya ada di situ, saya menyaksikan sendiri. Jadi saya tidak heran. Jadi oleh karena itu, ya, ketidakjujuran ini sudah mewabah dalam segala aspek kehidupan, termasuk ketidakjujuran dalam keyakinan. Makanya judul kita hari ini, ya, saya akan menunjukkan bahwa semua kitab suci, apapun kitab sucinya, karena saya sudah belajar semua kitab suci. Saya belajar kitab sucinya leluhur kita dari Pangestu yang namanya Sasangka Jati. Saya belajar kitab sucinya yang sangat tua, yang sangat kuno dari China, yang disebut dengan kitab Tu Teaching itu. Jadi ajaran Tao. Saya belajar kitab-kitab dari Hindu, Mahaguru. Saya belajar Dhammapada. Saya belajar Injil. Dan saya yang paling utama adalah belajar Al-Quran. Karena itu pedoman hidup saya. Saya belajar Al-Quran 4 jam semalam. Jadi kalau jam 1 saya bangun, saya belajar Al-Quran. Dan saya akan tunjukkan bahwa kitab suci itu semua mengajarkan cara berpikir, terutama cara berpikir yang logis. Itu judul kita hari ini, dan saya akan tunjukkan fakta-faktanya. Jadi sangat masuk akal, karena Nabi Muhammad dalam sebuah hadis mengatakan, agama itu akal, dan tidak ada agamanya bagi yang tiada berakal. Jadi kitab suci itu bukan harus dihafal sebetulnya. Dan kita bangga ketika anak kita
bisa hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, apalagi kalau hafal 30 juz. Pasti ya ada yang mendekati untuk jadi mantu. Padahal dalam teori belajar, hafal itu tidak termasuk keterampilan berpikir. Hafal itu justru termasuk cara berpikir yang paling rendah. Saya sering mengatakan ya ini, karena saya sebagai seorang pendidik, jadi saya tahu itu. Jadi secara psikologis ya, menghafal itu termasuk tingkat berpikir yang paling rendah. Mengingat itu yang paling rendah itu. Karena di atas itu ada yang namanya memahami, di atas itu ada yang namanya menerapkan, di atas itu ada yang namanya menganalisis, di atas itu ada yang namanya mengevaluasi, di atas itu ada yang namanya mensintesa. Sehingga dari analisis, evaluasi, dan sintesa itu yang disebut dengan high order thinking, itu yang disebut dengan berpikir tingkat tinggi, dan itu yang dibutuhkan dalam hidup. Hidup ini tidak bisa diselesaikan dengan hafalan, karena hidup ini harus diselesaikan dengan cara berpikir. Jadi harusnya dunia pendidikan itu ya meningkatkan keterampilan berpikir, bukan menjejali anak didik dengan hafalan. Yang tidak masuk akal lagi, ya mohon maaf, banyak sekali tradisi yang mungkin dianggap benar. Contoh ya, kalau orang membaca, saya mau nanya, tujuan membaca apa? Kan tujuan membaca itu si pembaca ingin tahu yang dia baca, betul nggak? Makanya di atas membaca ada lagi yang namanya menyimak, betul? Sekarang membaca Al-Quran aja misalkan, kan Al-Quran itu surat. Quran surat Al-Fatihah, Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Al-Imran. Dulu waktu kecil saya tanya sama ayah saya, kenapa Quran ini kok beda dengan kitab yang lain? Kalau di kitab yang lain itu bab, ayat. Quran itu beda. Jadi Quran itu surat. Coba kita pikir, yang namanya surat itu kan pasti di dalamnya ada pesan. Siapa yang kirim surat? Ini yang kirim surat adalah Allah. Masa kita nih sebagai hambanya Allah tidak merasa bangga dapat surat dari Allah? Memang surat ini pertama kali jatuh pada Nabi Muhammad, tapi kita kan sudah mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, teladan kita, betul? Berarti surat itu akan jatuh kepada siapapun yang mau mengikuti Rasulnya. Sampai sini ngerti ya? Jadi Quran itu surat ya, sadar nggak? Sadar ya? Nah, kalau surat dibaca berarti kita ingin tahu isi surat, betul nggak? Ingin tahu isi surat kan? Nah, siapa yang ingin tahu isi surat? Kan hanya si pembaca. Perlu nggak kira-kira itu surat dibaca keras-keras pakai speaker? Yang benar. Karena kita ini berpikir logis, jadi banyak sekali pertanyaan logis saya sampaikan supaya nanti kita jadi pinter. Ulangi pertanyaannya. Jadi kalau kita membaca surat berarti kita ingin tahu isi surat. Yes, oke. Perlu nggak kita membaca suratnya keras-keras? Oke. Perlu nggak membaca suratnya didengar orang? Syarat untuk membaca surat kan kita harus tahu bahasa surat, betul nggak? Nah, Quran itu secara syariat yes bahasa Arab, tapi secara hakikat itu bahasa Tuhan, bahasa Rob. Jadi mengerti bahasa Arab saja belum cukup untuk memahami Al-Quran kalau tidak mengetahui bahasa Rob, bahasa Tuhan. Karena aslinya bahasa Tuhan. Nah, karena lahirnya di tanah Arab, ya, maka ya secara syar'i jadi ada bahasa Arabnya.
Nah sekarang saya mau nanya, jujur ya, kita nggak ngerti bahasanya, kemudian kita membacanya, ya, dapat nggak pesannya? Nggak. Kita nggak ngerti bahasanya dan kita membacanya keras-keras lagi, pakai speaker. Yang baca aja nggak ngerti, apalagi yang denger gitu. Paham maksud saya? Udah sampai situ aja dulu. Sedangkan Quran itu surat gitu loh. Ngerti maksud saya? Makanya saya pribadi kalau 4 jam sehari membaca Quran itu, saya tidak sanggup membaca banyak-banyak. Kadang-kadang cuma 1 ayat, tapi saya renungkan ini pesannya apa. Sampai mengkristal dalam diri saya, sampai saya amalkan dalam diri saya buktikan dalam diri saya. Setelah terbukti baru saya berani menyampaikan ayat ini keren loh gitu. Saya kalau dihitung ya sudah berapa ribu kali membaca Al-Quran, saya juga nggak pernah tumpengan. Bukan tidak penting, karena tumpeng itu kan simbolik aja sebetulnya. Warnanya kuning keemasan, menandakan pencerahan. Betul nggak? Ya? Di bawahnya kan berantakan tumpeng itu. Tuh, ada urap, ada telur, betul nggak? Berantakan bawahnya. Tapi makin ke atas makin meruncing, sampailah di puncaknya tumpeng itu. Di situ ada 1 titik, dan titik itu pertemuan semua jalan. Jadi kalau saya tarik garis dari bawah ke atas, terus ke atas, maka semua garis akan bertemu di 1 tempat, dan tempat itu diberi nama titik. Itulah puncaknya tumpeng. Jadi artinya kita nggak boleh usil sama jalan yang lain, karena kalau kita tekun di jalan manapun akan sampai di 1 tempat yang namanya titik. Itulah pertemuan semua jalan, pertemuan semua garis. Ketika sampai di titik itu di puncak akan jadi indah. Gak ada lagi cerita ya cerita menyalahkan keyakinan orang lain, apalagi menghancurkan tempat ibadah orang lain. Gak ada lagi cerita itu. Nah ini kita ini keseringan sebetulnya ya, keseringan bikin tumpeng tapi nggak tahu isinya. Makanya kalau tumpeng itu harus naik ke atas, jangan di tempat yang berantakan itu, ya, sampai di puncaknya. Nah sampai di puncak itu maka kita akan melihat pemandangan yang indah. Pernah nggak menapakuri tumpeng? Iya. Hanya bertanya kenapa tumpeng warnanya kuning aja, sampai sekarang nggak bisa jawab. Coba bayangkan. Karena kita tidak mau berpikir logis. Padahal leluhur kita itu menyampaikan sesuatu tuh pasti ada pesannya. Sampai sini mengerti? Oke. Jadi kitab suci itu mengajarkan cara berpikir logis. Jadi kitab suci itu bukan mengajarkan hafalan. Bukan untuk dihafal secara membabi buta, lalu kita menjadi fanatik buta. Bukan itu. Tapi lihat cara berpikirnya. Nah, saya beri contoh sederhana aja. Ini sangat sederhana. Hampir semua perintah tentang ingat kepada Allah selalu diawali dengan perintah haji. Logis nggak? Logis apa tidak? Atau belum mengerti? Nah ini ya, makanya ya kalau mau pengajian dengan saya pagi-pagi minum jus, biar ini baru sebentar saya bicara udah ngantuk. Nah kalau ngantuk itu berarti nggak ada resonansi itu, hati-hati itu. Harusnya ketika saya sudah bicara makin bergairah itu. Kalau mikir, nah ngantuk itu gara-gara gak mikir. Nah, maaf ya yang ngantuk. Contoh sederhana di Quran ada kata-kata begini. Faiza afadtu min arafah fazkurullah. Sangat logik. Apabila kamu telah selesai dengan arafah, ingatlah Allah. Jadi arafah dulu baru ingat Allah.
Sekarang secara syariat, jujur ya, kalau Arafah yang dimaksud itu adalah tempat yang ada di Arab, yang banyak batunya, yang ada Jabal Rahmah itu, kalau secara fisik setelah selesai dari Arafah yang tempat di Arab itu, kita pulang ke Indonesia nih, Bapak Ibu ingat apa? Ingat apa? Ya ingat tempat itu kan? Coba saya nanya nih, yang pernah ke Arafah sana, sudah pernah duduk-duduk di batu sana, sudah lihat ada tugu, katanya itu pertemuan Adam dan Hawa katanya, ya, pulang dari sana ingat gak yang disaksikan di sana? Nah, ingat tempat atau ingat Allah? Ingat tempat. Padahal perintahnya faiza afattu min Arafah fazkurullah. Apabila kamu telah selesai Arafahmu, ingatlah Allah. Sedangkan kalau kita hanya pergi ke tempat yang disebut Arafah oleh kita di Arab sana, kan pulang dari sana bukan ingat Allah, ingat tempat itu, batu-batuannya sampai ingat. Betul nggak? Oke. Padahal perintahnya ingat siapa? Ingat Allah. Berarti harus mikir. Jadi Arafah yang dimaksud Al-Quran itu apa? Ya syariatnya memang ada di sana, sudah disepakati tempat wukuf. Oke? Tetapi faktanya sepulang dari sana kan kita nggak ingat sama Allah. Apa artinya Arafah? Nah mikir nih, mikir. Oh ternyata Arafah itu bahasa Arab, artinya mengenal. Apa? Mengenal. Nah kalau diartikan Arafah tuh mengenal, mengenal siapa? Karena yang harus diingat adalah Allah, berarti kita harus mengenal Allah. Mulai masuk? Mulai masuk. Makanya ayatnya faiza afattu min Arafah fazkurullah. Apabila kamu telah mengenal, ingatlah Allah. Masuk akal? Jadi kalau begitu hierarkinya, ingat dulu, mengenal dulu. Oke, masuk kan? Suratnya udah masuk, pesannya udah masuk. Oke, jadi kenal dulu, baru bisa ingat. Karena kita tidak mungkin mengingat sesuatu yang kita nggak kenal. Paham sampai sini? Oke. Sampai di Quran itu dikatakan fazkurullah kazikrikum abaakum. Mengingat Allah itu persis seperti kamu mengingat abi, bapak. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu ingat gak sama bapak sekarang? Ingat, kenapa? Karena kenal. Nah saya jangan dipaksa bisa mengingat bapakmu, karena saya nggak kenal. Bapak saya kan Agus, ayah. Lah Agus di Jawa Barat, apalagi Asep, sampai ada kumpulan nama Asep, betul nggak? Bapak saya Sugeng. Nah, di Jawa itu ternyata nama Sugeng banyak banget, sampai ada komunitas Sugeng semua. Betul nggak? Betul nggak? Nah, kan sebetulnya itu bukan, Sugeng itu bukan barang. Sugeng itu kan nama. Kalau saya sebut Sugeng, kan tetap saya nggak bisa ingat sama barangnya. Saya cuma ingat namanya. Clear sampai sini? Oke. Nah ini kan ngaji cerdas namanya. Jadi masuk akal nggak ayat itu hierarkinya? Apabila kamu telah selesai Arafahmu, ingatlah Allah. Selesaikan dulu Arafahmu, baru kamu akan ingat sama Allah. Berarti ada tugas tuh dari surat itu. Tugasnya apa? Oh saya harus mengenalnya supaya saya bisa mengingatnya. Nah dibuka tuh hadis-hadis Nabi, ketemu hadisnya. Oh Nabi Muhammad juga ternyata awal agamanya bukan sholat dulu, tapi mengenal Allah dulu. Sampai beliau mengatakan awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama mengenal Allah dan Rasulnya. Wih masuk akal. Jadi koheren semua itu ayat, hadis dengan logika kita. Nah kalau sudah koheren baru disebut ilmu.
Karena ilmu itu tidak boleh berlawanan dengan akal. Sampai sini masuk? Suratnya udah masuk. Coba bacanya cuma sepenggal aja. Faiza afadtu min Arafah fazkurullah. Berapa juz itu? Berapa juz? Cuman satu penggal saja, 1 juz juga enggak gitu. Nah sekarang Bapak Ibu baca 1 juz. Satu enggak ngerti bahasanya, bacanya juga keras-keras, memaksa orang lain supaya mengerti. Sementara kita yang sudah baca keras-keras itu ditanya, tadi kamu baca 1 juz dapat apa? Jawabannya apa? Hah? Gak dapat apa-apa. Besok baca lagi. Dapat apa lagi? Gak dapat apa-apa lagi. Besok baca lagi. Gak dapat apa-apa lagi. Sudah berapa kali tamat baca? Tuh. Baca Bismillahirrahmanirrahim saja sudah berapa ribu kali, sampai sekarang gak tahu mengamalkannya seperti apa. Saya pernah mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang datang ke rumah 2 jam, dia ambil konsultasi dengan saya, nangis setelah itu. Saya bilang, kamu boleh baca Bismillahirrahmanirrahim setelah ini, tapi satu, sadari kalau kamu datang ke dunia ini untuk tujuan Allah. 2, kamu datang ke dunia ini direncanakan oleh Allah. 3, kamu datang ke dunia ini harus mewarisi sifat-sifat Allah yang kamu wakili. Berikutnya, kamu datang ke dunia ini harus menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Kamu datang ke tempat ini harus menjadi pembawa berkah seperti Allah. Berat katanya ayah ngamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya berat kalau disadari. Tapi kalau cuma mengucapkan sekedar hafalan, tidak pakai mikir, gampang. Kan banyak yang baca Bismillahirrahmanirrahim, betul nggak? Marah tetap, kesel tetap, ngomongin orang tetap, katanya atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Benci orang tetap, dendam tetap. Gak malu gitu. Katanya wakil Allah, ingin menyampaikan rahman dan rahimnya Allah, di dalam dirinya masih ada kebencian, masih ada hujatan, tidak suka perbedaan. Jadi munafik. Karena orang munafik itu cirinya sederhana. Dia kalau berbicara itu dusta. Kalau dikasih amanat dia hianat. Itu orang munafik begitu. Dia tidak bertanggung jawab terhadap yang dia bicarakan, yang dia katakan. Ada ayat lain di Quran. Faiza qadaikum manasikakum fazkurullah. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah. Dan itu diulang-ulang. Haji dulu, baru ingat sama Allah. Masuk akal. Haji artinya apa? Berkunjung ke Baitullah. Apa tujuannya berkunjung ke Baitullah? Karena ingin bertemu yang punya rumah. Coba, kalian berkunjung ke rumah saya, ingin bertemu rumah saya atau ingin bertemu saya? Yang benar. Saya tanya sekali lagi, kalian ingin berkunjung ke rumah saya, jujur ya, jujur. Ingin bertemu rumah saya atau ingin bertemu yang punya rumah? Yang benar. Benar nih? Benar. Nah, berkunjung ke rumah Allah kan bukan ingin bertemu rumahnya, ingin bertemu yang punya. Kalau bertemu yang punya rumah, disebutnya tamunya rumah, pemilik rumah. Kan disebutnya juga duyufullah. Lah ini, setelah lihat rumahnya udah aja, gak ada keinginan bertemu yang punya rumah, tapi ngaku-ngakunya tamu Allah. Gimana? Saya bingung. Coba saya mau nanya, kalau berkunjung ke rumah saya, di luar apa masuk? Masuk. Yang benar.
Wah, ini rumahnya Pak Saiful. Udah, kita muter aja di rumah di luar. Gak usah ketemu Pak Saiful. Muter aja di luar. Disuguhin gak kira-kira sama saya? Disapa gak sama saya? Lah kan saya juga gak tahu kamu mau berkunjung ke siapa. Tapi aneh, baru muter di rumah saya sudah puas. Begitu pulang ketemu katanya. Bohong. Baru muter aja. Masuk akal nggak yang saya sampaikan? Tapi berapa banyak manusia yang mengklaim baru bertemu rumahnya saja seolah-olah sudah bertemu yang punya rumah. Padahal di Quran jelas sekali, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Sembah yang punya rumah, sembah yang punya rumah. Malah menyembah rumahnya. Kerasa? Udah masuk akal ya? Masuk akal. Ini baru contoh sederhana, belum masuk nih kajian kita. Ini baru judul. Jadi kitab suci itu mengajarkan bagaimana cara kita berpikir logis. Karena hidup itu tidak bisa diselesaikan dengan hafalan. Hidup itu bisa diselesaikan dengan cara berpikir yang keren. Kenapa? Hidup itu adalah solve problem, menyelesaikan masalah. Dan menyelesaikan masalah kuncinya apa? Keterampilan berpikir. Kan orang menyelesaikan masalah tuh. Contoh, ya. Karena tinggal di tempat yang panas, di Jakarta misal, kan ada masalah. Masalahnya apa? Hareudang. Betul nggak? Itu masalah. Maka untuk menyelesaikan masalah itu berarti saya harus menciptakan alat untuk menurunkan suhu supaya saya bisa tinggal di suhu yang saya ingin. Yes? Oke. Suhu di Jakarta 33 sampai 36 derajat Celcius. Sementara untuk nyaman kita ingin tinggal di suhu 22 derajat Celcius. Saya harus menurunkan suhu dari 33 derajat Celcius menjadi 22 derajat Celcius. Masalah bukan itu? Masalah. Bisa dihafalkan dengan hafalan. Dihafalkan aja. Untuk menurunkan suhu, gunakan alat namanya AC. Dihafalin. Untuk menurunkan suhu, gunakan AC. Untuk menurunkan suhu, gunakan AC. Untuk menurunkan suhu, gunakan AC. Ditanya lagi di sekolah, bagaimana caranya menurunkan suhu? Untuk menurunkan suhu, gunakan AC. Turun gak itu suhu? Gitu gak kalian? Gitu amat. Gak bisa diselesaikan dengan hafalan. Berarti harus berpikir. Gimana cara berpikirnya? Oh, saya harus bisa mengubah ketika udara masuk ke dalam, keluarnya sudah bersuhu itu. Gimana caranya? Menciptakan mesin yang namanya AC. Perlu apa? Perlu listrik, perlu kompresor, dan lain sebagainya. Banyak. Saya dosennya yang bidang itu. Tapi kalau saya jelaskan cara bikin AC, hilang pengajian ini. Jadi saya seperti ngasih kursus sama tukang AC. Udah sampai situ aja dulu ya. Tetapi ini cara berpikirnya, paham sampai sini? Oke. Kalian masuk mobil, panas, apalagi ketika sudah ditempatkan di tempat yang panas. Ya, sinar matahari masuk, tidak bisa dicegah. Semua kaca mengizinkan sinar matahari masuk. Jok jadi panas, dashboard jadi panas, udara di sekitar jadi panas, gak nyaman. Ada masalah di situ? Ada masalah. Bisa diselesaikan dengan hafalan? Gak bisa. Sementara kita bangga ketika anak sudah bisa menghafal. Saya dulu bangga, saya nih bukan kalian. Ketika anak saya hafal juz amma, rasanya anak saya ini udah paling soleh aja.
Tapi disuruh nyapu nggak bisa, bereskan tempat tidur nggak bisa. Padahal hidup itu harus punya keterampilan hidup. Saya sering mengatakan, saya ya secara pribadi, saya tidak khawatir anak saya kalau bacaan Al-Qur'annya belum hebat, gak khawatir. Tapi saya khawatir kalau dia tidak bisa berpikir untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Tentu saja bisa baca Quran yang hebat, keren kan? Wah, apalagi hafal. Tapi hafal bukan jaminan seseorang bisa hidup. Nih saya kasih tahu, semua orang yang sekolah pasti punya ijazah, setuju? Tetapi semua orang yang punya ijazah belum tentu pernah berpikir. Common nariron wae. Makanya saya kasih tahu ya, dengarkan kajian saya, harus terbuka dulu pikirannya. Kalau masih tertutup, sudah, daripada kalian menghujat saya, lebih bagus matikan saja YouTube-nya. Oke, ini baru judul. Kerasa sekarang? Oke. Jadi Quran tuh hebat ya strukturnya. Perhatikan lagi. Fa idza qadaitukum manasikakum fazkurullah. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah. Apabila kamu sudah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah. Ternyata untuk ingat Allah itu harus berkunjung ke Baitullah. Berarti berkunjung ke Baitullah harus berjumpa dulu dengan pemilik rumahnya. Setelah berjumpa dengan pemilik rumahnya, baru bisa ingat kepada Allah. Masuk akal? Masuk akal. Jangan nyender, tidur ntar. Makanya kalau ngaji jangan nyender, ya, karena kalau nyender hilang kesadaran. Oke, lanjut. Apabila kamu telah menyelesaikan arafahmu, ingatlah Allah. Ternyata arafah dulu, baru ingat kepada Allah. Keren nggak? Tapi pernah nggak Bapak Ibu berpikir? Dibaca berulang-ulang. Faiza afadtum min arafah fazkurullah. Idhar. Begitu ditanya isinya apa? Lebeng we. Lebeng bahasa apa ya? Bahasa Garut. Ini Garut ini nggak bisa hilang ya. Karena saya setiap hari di rumah juga pakai bahasa Sunda bicara. Apalagi kalau sama orang tua, sama keluarga pakai bahasa Sunda. Karena itu kan bahasa ibu saya. Jadi maaf ya kalau suka nyelonong, lebeng gitu ya. Ya, tapi kalau menggunakan gramatikal bahasa rasa langsung ngerti ya, walaupun yang tidak ngerti bahasa Sunda. Lebeng itu poek, we. Tuh bahasa Sunda lagi. Betul nggak? Iya. Jadi sudah berulang-ulang, padahal baca Al-Baqarah sudah berulang-ulang kan, tapi nggak ngerti. Yang lebih lucu lagi ketika tanya, sudah selesai baca Al-Baqarah? Sudah. Al-Baqarah itu apa? Nah, itu. Judulnya aja sampai nggak inget. Itu saya pernah nguji teman saya. Mohon maaf ini, dosen loh, seruang dengan saya, tapi udah meninggal. Saya membicarakan beliau bukan karena sudah meninggal, bukan. Jadi saya pernah bertanya, ya, Pak, sebetulnya kursi yang Bapak itu warnanya apa? Itu sudah bertahun-tahun tinggal di kursi itu. Saya tanya warna kursinya apa? Maaf, nggak bisa jawab. Saya bingung itu. Loh, berarti dia duduk selama ini nggak sadar. Warna jok kursinya tuh nggak inget. Padahal sudah belasan tahun loh bersama saya di kantor itu. Itu saking gak sadarnya duduk gitu. Jangan-jangan kalian juga begitu. Betul nggak? Udah naik mobil bertahun-tahun ditanya warna mobilmu apa? Nggak ingat warna mobilnya. Nah ini masalahnya. Jadi kitab suci itu ternyata mengajarkan cara berpikir yang logis. Jadi bukan sekedar sastra, tapi urutan berpikirnya itu, aduh, kitab suci keren. Saya kalau lihat cara berpikirnya kitab suci itu, kadang-kadang saya cuma hangat-hangat air mata aja. Keren Allah itu.
Makanya saya tidak heran kalau orang-orang bijak tuh mengatakan alam semesta ini adalah logos. Kenapa? Saking ilmiahnya. Karena alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Perencana. Sampai Allah mengatakan, "Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Dialah Tuhan Al-Musawwir, arsitek agung yang menciptakan semesta ini dengan penuh rencana. Makanya ada kata-kata Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada satupun ciptaannya yang sia-sia. Ih, keren. Oke, udah siap masuk? Oke. Aduh, jelaskan judul aja lama banget. Coba baca ayat ini, Bapak Ibu. Masuk akal enggak? Ini Quran surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 45. Atlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Jujur ya, ayat ini pertama kali jatuh pada siapa? Pada siapa? Pada Nabi Muhammad jelas. Oke? Nah, saat ayat ini jatuh pada Nabi Muhammad, Quran sudah ada belum? Belum ada. Tetapi Allah bilang, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Sedangkan saat ayat ini turun, kan Qurannya juga belum ada. Mikir? Mikir. Berarti timbul pertanyaan dalam diri, berarti kitabnya apa? Kan gitu. Pernah nggak gitu baca? Enggak gitu. Atlu ma uhiya ilaika minal kitab. Apa isinya? Lebang. Tapi kalau pakai mikir, coba pakai mikir. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Kalau saya berhenti di situ. Zaman Nabi Muhammad kan Quran belum ada. Kita sekarang langsung bilang yang namanya kitab itu Quran. Betul nggak? Berarti ada nih barangnya, ada nih kitabnya. Apa sih kitab itu? Karena ada pertanyaan, maka timbul jawaban. Ternyata kitab itu sering disebut kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Sampai pada titik tertentu saya menemukan jawabannya, ternyata kitab yang sebetulnya tiada lain adalah Dia sendiri. Dan untuk sampai pada tingkatan itu perlu penelusuran yang dalam. Perlu bertemu banyak guru, bertemu banyak kitab, bertemu banyak buku, banyak perjalanan, sekaligus banyak pengorbanan hanya untuk menjawab itu saja. Kalau mikir. Makanya saya kasih tahu ya, ih keren banget. Nah, kalau kamu sudah selesai baca kitab, berikutnya apa? Wa aqimis sholat, dirikanlah sholat. Jadi ternyata Quran mengatakan sebelum kamu mendirikan sholat, kamu harus baca kitab dulu. Ada masalah? Ada masalah? Ada masalah enggak di sini? Enggak. Saya tanya, ada masalah nggak Bapak Ibu? Ada, apa masalahnya? Ngerti nggak? Kenapa untuk mendirikan sholat, kata Quran harus baca kitab dulu? Masalah bukan? Masalah atau tidak? Gak ada masalah. Aduh. Makanya kecepetan kalian tuh baca surat. Oke, kalau gitu saya jelaskan. Aduh. Gimana ya, saya mulainya harus dari mana nih? Ini ilmu mau keluar banyak banget gitu ya, tapi wadahnya ini belum siap nih, ya belum siap. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya lebarkan dulu ya wadahnya, saya lebarkan. Harus sabar. Sabar. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya maklum, ya maklum. Makanya. Katanya otak orang Indonesia itu kalau dipamerkan kayaknya paling cepat lakunya. Belum rusak. Kalau otak orang Jepang katanya udah rusak, gak ada yang beli. Murah.
Saking dipakai mikir tiap hari. Oke, perhatikan saya. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Atslu ma uhiya ila kitab, uhiya ila kaminal kitab, wa aqimis sholat. Baru dirikan sholat. Saya baca ayat ini langsung tertegun. Oh, untuk mendirikan sholat itu saya harus baca kitab dulu. Pertama saya berpikir, yang namanya baca itu pasti menggunakan penglihatan. Betul nggak? Betul nggak? Yang namanya kitab ini harus saya telusuri, karena saat itu kan Quran belum ada. Betul nggak? Jadi kitab yang dibaca Nabi Muhammad itu apa sebetulnya? Kalau saya berpikir isinya Quran itu cerita tentang Tuhan, berarti kitab itu sebenarnya yang dibalik Quran itu dong. Betul nggak? Gitu. Oh, berarti saya harus ketemu dulu sama kitab itu. Kenapa? Saya tanya lagi, sholat itu apa? Saya telusuri ayat lain. Di ayat lain dikatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Kata Allah, kamu dikatakan telah mendirikan sholat jika selama kamu sholat mengingat aku. Jadi sholat mengingat siapa? Mengingat aku, kata Allah. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, ini ada titik temu nih. Sholat itu mengingat Allah. Sedangkan di sini saya harus membaca kitab dulu. Berarti jangan-jangan kitab yang dimaksud adalah Allah. Gitu nggak cara belajar nih Bapak Ibu? Enggak. Bingung kalian cara belajarnya gimana ya? Belajar matematika enggak lulus, belajar ilmu pengetahuan enggak, betul enggak? Belajar kitab suci enggak beres gitu, tapi nyalahin orang top. Top lah kalau lulus nyalahin orang, betul enggak? Apalagi memusuhi orang yang berbeda, top, dari kecil diajarin. Nah, bagaimana kita mau maju kayak gini? Jadi sholat mengingat siapa? Mengingat Allah. Ingat dulu, ketemu dulu. Ketemu. Lihat fakta. Coba lihat Nabi Muhammad. Sholat dulu, Isra Mi'raj dulu. Betul nggak? Berarti ketemu dulu, baru bisa ingat. Makanya sepanjang sholat gak ingat yang lain kecuali ingat kepada Dia. Baru dikatakan fa'budni. Dikatakan telah menyembah aku kalau sepanjang sholat kau mengingat aku. Sekarang timbul lagi pertanyaan, loh, sholat saya selama ini ingat apa? Ingat piring berantakan? Itulah Tuhan. Ingat cicilan? Itulah Tuhan. Tapi habis sholat mulai mikir, kasihan tuh ibu itu, gak pernah sholat. Mulai itu. Bukan mikirin sholatmu hasilnya apa. Lucu ya. Lucu nggak kalian itu? Lucu. Sudah bisa melihat kelucuannya? Sudah, bagus. Kalau sudah bisa melihat saya ini lucu, bagus itu ya. Oke, lanjut. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan munkar. Ini ada kata-kata bagus di ayat ini. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu. Coba lihat telunjuk saya. Sholat itu, sholat yang mana? Kan ada itunya. Kalau itu kan harus ada barangnya. Sesungguhnya sholat itu, yang mana coba? Sholat yang diawali dengan membaca kitab. Sholat yang diawali dengan mengenal Tuhan. Sholat yang ingat kepada Allah. Sholat itu. Makanya ada kata itu. Gitu nggak cara membaca Al-Quran Bapak Ibu? Boro-boro ya. Sombong aja karena sudah beres saya. Sudah ahli surga.
Padahal jelas, sesungguhnya sholat itu, kalau saya ada kata sholat itu, mikir lagi, sholat yang mana nih? Kalau saya mikir, makanya 4 jam satu ayat. Sholat yang mana nih? Setelah mikir pun belum tentu ada solusinya, apalagi gak mikir. Betul nggak? Makanya saya belasan tahun Bapak Ibu, saya pergi ke sana, pergi ke sana, pergi. Katanya di Anu ada guru yang hebat, datang sana. Guru, saya ingin sholat mengingat Allah. Gimana caranya? Baca surat 15. Malah disuruh baca lagi. Surat 15 itu yang mana guru? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum qaiman bil qis zalikumullahu fa ana tuqakuna walau anna qur'ana suirat bihil. Kumaha caranya guru? Apalkeun heula. Aduh, jadi mengingat ayat, bukan mengingat Allah. Udah, karena saya waktu itu masih bodoh, saya baca 40 hari gak boleh berhenti. Mulainya habis Isya dan harus baru berhenti setelah terdengar azan pertama subuh. Jadi kalau di Garut dulu subuh tuh ada azan tuh 2 kali, ada azan pertama. Jadi baca itu surat 15 nggak boleh berhenti sampai kedengaran azan pertama. Ngabeti 40 hari. Minum cuman air putih sama sepotong singkong 40 hari. Udah, saking ingin menemukan kebenaran, saya percaya, saya jalanin. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya jadi sakti. Ujiannya apa? Digolok saya. Begitu digolok gak mempan. Lah, saya jadi cari ilmu begini. Padahal saya inginnya bagaimana sholat mengingat Allah. Karena saya percaya sama Quran. Kalau sholatnya sudah mengingat Allah, kata Quran, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau saya sudah tidak melakukan keji dan munkar, ngapain saya belajar ilmu? Gak mempan digolok. Yang mau ngegolok pun gak akan ada. Wah, ini ilmu preman, saya bilang. Sudah puasa 40 hari, gak tidur, ngabeti, nabi kakak begang. Begitu begang, bahasa Garut lagi ya. Begitu pulang ke kampung ditanya se ibu saya, "Ari maneh teh tara dahar?" Ibu saya, "Saum." "Hayang naon atuh puasa?" 40 dinten. Hoyong ingat emot ka Allah. Padahal saya ingin mengajarkan orang tua saya juga, ke orang tua juga belum bisa ingat Allah sholatnya, padahal dari kecil. Itu cita-cita besar saya, makanya terkabul sama Allah. Ibu saya, bapak saya di penghujung usianya bisa melaksanakan sholat yang seperti itu setelah saya ketemu kuncinya. Itulah kebahagiaan saya. Makanya kenapa saya wakafkan diri saya untuk membagikan kebenaran ini, karena ibu saya dan ayah saya berbicara, bagikan nak sama orang-orang yang butuh.